Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video katekesi kali ini, saya mengajak kita membahas salah satu tema, yaitu ini bukti bahwa pastor, suster, bruder, dan frater Katolik itu sangat kaya. Untuk mengawali katekesi ini, saya melemparkan pertanyaan berikut. Apakah sepengetahuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para religius itu, para biarawan-biarawati itu miskin? Silakan amat-amati kenyataan dan pengalaman Anda. Mungkin di benak Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sudah ada jawaban-jawaban spontan terhadap pertanyaan itu. Dan dalam momen ini, saya memberikan jawabannya, yaitu iya, bahwa pastor, bruder, suster, dan frater itu sebenarnya kaya, bahkan sangat kaya. Para religius, para biarawan-biarawati itu sangat kaya. Tapi dalam konteks ini harus diingat, kaya yang dimaksudkan ialah pertama-tama kekayaan spiritual, kekayaan karisma. Dan kekayaan inilah yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi, kekayaan duniawi. Dan karena kekayaan spiritualitas inilah, maka Bapak Ibu bisa sadari atau tidak, dapat melihat bahwa suster, pastor, frater, bruder itu ternyata ada banyak jenis. Misalnya di Indonesia ini, kita mengenal ada pastor Jesuit, ada pastor Fransiskan, ada pastor Xaverian, Kapusin, juga berbagai jenis tarekat suster-suster, seperti suster Ursulin, suster Carolus Borromeus, suster KYM, suster FJM. Tak jarang kita memang mendengar nama-nama kongregasi itu, tapi tak sadar bahwa nama-nama itu sebenarnya memuat kekayaan yang sungguh luar biasa. Dalam hal inilah, maka kita tidak bisa mengatakan dengan begitu saja bahwa semua pastor dan suster itu sama saja. Kenyataannya, mereka berbeda-beda. Dan perbedaan itu terjadi sebagai bagian kekayaan spiritualitas dalam gereja kita. Apa itu spiritualitas? Kita bisa menyebutnya juga karisma. Bahwa setiap ordo dan kongregasi masing-masing punya semangat khas. Ini kiranya kita bisa bandingkan layaknya kekayaan suku di Indonesia dengan masing-masing kekhasannya. Misalnya, orang Batak khas dengan spontanitasnya. Orang Simalungun khas dengan kelemah lembutannya. Orang Jawa dengan bahasa yang lembut dan sopan santun. Nah, seperti itu pula lah, masing-masing tarekat religius itu punya kekhasan spirit, jiwa, semangat masing-masing. Dan semangat ini bersumber dari satu saja, yaitu Yesus Kristus. Namun ia memiliki segudang spiritualitas. Dan masing-masing kongregasi mencoba mendalami secara lebih intens salah satu atau beberapa dari sekian banyak spiritualitas dalam diri Yesus. Misalnya, Spirit Yesus sebagai saudara bagi semua orang. Spirit Yesus sebagai pecinta kaum miskin. Spirit Yesus sebagai penyembuh dan lain sebagainya. Spirit ini telah dihidupi oleh masing-masing kongregasi sejak lahirnya ordo dan kongregasi mereka, yaitu oleh Bapa dan Ibu pendiri kongregasi tarekat mereka masing-masing. Dan yakinlah bahwa ordo kongregasi para religius dalam gereja Katolik masih bertahan hingga saat ini justru karena spiritualitas ini. Spiritualitas ini juga membuat ada beragam jenis doa, gaya persaudaraan, dan macam-macam pelayanan yang dilakukan oleh setiap kongregasi tarekat religius. Bagaimana kita yang awam dapat melihat karisma ini? Paling praktisnya adalah lewat tanda-tanda lahiriah yang mereka gunakan. Lihatlah dan cermatilah bahwa walau jubah suster itu kelihatan sama, namun tiap kongregasi punya kekhasan masing-masing yang terkait dengan spiritualitas mereka. Paling gampangnya, lihatlah kalung yang mereka gunakan. Berbeda masing-masing kongregasi. Para pastor dari keluarga Fransiskan menggunakan tanda fisik berubah jubah coklat dan tali simpul putih. Pastor dari Ordo Salib Suci menggunakan jubah berwarna putih dan hitam.
Para suster pun seperti tadi, walau jubahnya hampir mirip-mirip, namun kalungnya berbeda-beda. Misalnya, para suster dari keluarga Fransiskan akan sering tampak dengan kekasan kalung tau, yaitu salib berbentuk huruf T. Inilah cara yang paling gampang melihat keanekaragaman para anggota religius ini. Namun, hendaknya kekayaan itu, kekayaan spiritualitas mereka, tidak berhenti hanya pada tanda-tanda fisik, melainkan juga diwujudkan lewat gaya hidup dan pelayanan mereka yang beraneka ragam. Karena berbagai spiritualitas inilah, maka ada berbagai pelayanan yang dilakukan oleh para anggota tarekat ini. Misalnya, ada yang fokus pada pemberdayaan orang miskin, ada yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak, ada pastor dan bruder yang fokus pada pendidikan, ada yang fokus pada gerakan merawat alam. Ini adalah kekayaan yang merupakan wujud dari ragamnya spiritualitas yang dianut oleh tiap-tiap tarekat dalam gereja Katolik. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menyadari kekayaan gereja ini, salah satunya yang ditunjukkan lewat beraneka ragamnya tarekat religius dan juga ditampakkan lewat tanda-tanda fisik dalam pakaian jubah mereka. Semoga ini membantu kita untuk semakin bangga dengan keanekaragaman itu, dan mudah-mudahan kita tertarik untuk melibatkan diri dalam pelayanan dan gaya hidup mereka. Misalnya dalam konteks kuskupan di tempat saya berada saat ini, Kuskupan Agung Medan sedang fokus pada salah satu fokus pastoralnya, keluarga sumber panggilan. Maka pada tahun ini, salah satu gerakan yang diusahakan oleh gereja ialah memperkenalkan spiritualitas dari berbagai tarekat yang ada di kuskupan ini kepada umat. Sehingga dengan demikian, umat pun tertarik untuk melibatkan diri dan bahkan memberikan anak-anak mereka sebagai calon anggota tarekat religius yang ada di Kuskupan Agung Medan ini. Demikianlah video katekesi kita kali ini. Kekayaan ini menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam gereja kita. Yesus, Engkau andalanku, pacu,